Halo sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi di podcast Sapa. Seperti biasa, kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik pastinya dengan para tokoh-tokoh inspiratif. Nah, hari ini ada narasumber yang luar biasa sekali. Aku juga mengikuti di sosial medianya dan jadi inspirasi juga buat aku. Karena lewat tulisan-tulisannya dan juga gerakan-gerakannya yang bisa memberdayakan perempuan-perempuan dan juga mengedepankan isu-isu kesetaraan gender. Langsung saja kita sapa, ini dia Mbak Kalis Martiasi. Halo Mbak, apa kabar? Halo Nabila, senang sekali bisa dihadirkan di podcast Sapa. Aku yang senang, terima kasih ya untuk tim podcast Sapa yang sudah menghadirkan Mbak Kalis. Di sini akhirnya jadi bertemu secara langsung. Gimana Mbak kabarnya? Sehat walafiat dan siap buat ngobrol-ngobrol. Sibukannya lagi apa nih Mbak sekarang? Akhirnya lagi menulis buku lagi kah? Ya kemarin kan baru ada buku baru 2 bulan lalu, baru launching, terus masih keliling-keliling buat promo dan juga masih mempromosikan UU TPKS di mana-mana juga. Nah, itu tuh yang penting, selain penulis tapi juga menyuarakan isu-isu yang bisa membantu perempuan-perempuan untuk bisa sama-sama melindungi satu sama lain ya Mbak ya. Wah, ini keren banget. Apa sih Mbak awal mulanya yang membuat Mbak Kalis ini menjadi seorang penulis, kemudian juga selain penulis akhirnya bergerak sebagai seorang aktivis di bidang perempuan khususnya kesetaraan gender? Jadi sebetulnya aku menulis itu sudah sejak mahasiswa dulu pas di Solo, karena dulu alasannya ekonomi sih. Jadi kayak uang saku dari orang tua tuh cuman bisa buat makan, jadi kan kita nggak bisa jajan, nggak bisa beli buku gitu kan. Nah terus aku menulis di koran dulu, sebenarnya penulis koran. Kalau sekarang mungkin di era Nabila udah nggak ada ya. Nah terus tapi dulu tuh nulisnya apa aja, namanya orang muda kan kayak politik disikat gitu ya, sosial disikat, isu apa aja disikat gitu. Nah tapi kemudian beberapa waktu belakangan mungkin kayak aku fokus di isu perempuan mungkin udah hampir 10 tahun lalu gitu ya. Nah waktu itu eranya adalah ada banyak akun-akun di Instagram dan juga channel-channel YouTube itu yang mempromosikan domestikasi perempuan. Jadi kayak berusaha mengembalikan perempuan di dalam rumah aja, tetapi dengan nilai-nilai agama Islam gitu loh. Nah termasuk juga dengan teman-temanku waktu itu yang aku tahu dia berprestasi banget gitu ya, dia bahkan udah dapat pekerjaan yang sangat bagus gitu, tapi tiba-tiba dia keluar dari pekerjaannya, tapi bukan karena pilihannya gitu. Jadi ketika aku nanya kenapa kamu keluar dari pekerjaanmu dan udah nggak menjalankan peran publikmu lagi, aku tuh kayak disodorin ayat-ayat gitu loh. Jadi kayak duh kok kayak gini ya, maksudnya dari situ kemudian itu jadi journey aku sebenarnya, kayak apakah agama gitu ya, kebetulan aku agama Islam itu membatasi hak perempuan gitu ya. Dan selama bertahun-tahun itu aku menemukan jawabannya tidak. Enggak, gitu ya, bahwa kita adalah sama-sama pemimpin, sama-sama wakil Tuhan di bumi, yang sebetulnya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak berbuat kebaikan, paling banyak ketakwaan gitu ya. Itulah yang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah dari situlah kemudian kayak aku kesel gitu ya, setiap kali ngelihat misalnya quote-quote, lo tau nggak, yang kayak kutipan-kutipan yang kelihatannya tuh manis banget tapi sebetulnya tuh mendiskriminasi perempuan. Betul. Jadi kayak kodrat perempuan adalah yang suka berdiam diri di dalam rumah, perempuan itu sebaiknya dimuliakan, fitrah perempuan itu tidak menyukai keramaian segala macam. Kayaknya manis ya bun, yang kayak dimuliakan, diratukan, tapi sebetulnya tuh mendiskriminasi perempuan, mengkerangkeng pikiran kita, mengkerangkeng tubuh kita, mengkerangkeng gagasan-gagasan kita gitu. Nah dari situlah kemudian kayaknya aku mau jadi penulis perempuan yang menyuarakan lebih banyak peran-peran perempuan keren yang berdaya yang ada di sekitar aku gitu. Wow, tapi bener-bener berarti jadi selain journey menemukan kegemaran menulis juga journey spiritual juga sebenarnya ya Mbak. Banget. Dan kepuasan juga akhirnya ternyata yang
orang-orang katakan juga nggak seperti itu. Banget, jadi tahu bahwa sebenarnya di Indonesia tuh ya, kita tuh punya banyak banget tokoh-tokoh agama yang itu tuh support kesetaraan gender gitu, dan mereka bahkan aktivis di bidangnya gitu ya. Jadi nggak cuman mereka scholar gitu yang memang punya produk-produk pengetahuan Islam yang support kesetaraan gender, tapi mereka juga punya di basis gerakan akar rumput tuh kuat banget, dan mereka tuh adalah ulama-ulama gitu. Wah, menarik banget nih. Berarti tapi apa ini ya, aku jadi penasaran sih, apa Mbak Kalis ini background pendidikannya memang linear dengan menulis kah atau enggak? Dulu aku pesantren zaman kecil gitu ya, dan sarjana aku pendidikan sebenarnya, pendidikan bahasa Inggris. Iya, tapi kalau menulis itu murni skill aja. Jadi sejak kecil memang aku tahu aku suka good in storytelling gitu. Bakat sih Mbak kayaknya, memang bakat. Nah, dari perjalanan itu kemudian akhirnya untuk menjadi penulis, dan spesifik juga banyak sekali menulis dan menggerakkan perempuan-perempuan untuk akhirnya sadar dengan isu-isu kesetaraan gender. Siapakah tokoh yang memang akhirnya menjadi tolak ukur Mbak Kalis untuk akhirnya melakukan berbagai macam gerakan? Aduh, banyak banget sih. Banyak banget, pasti. Iya, karena kayak setiap perempuan itu dia, apalagi kalau di Indonesia itu kan isunya banyak banget ya. Ada perempuan-perempuan yang memperjuangkan pencegahan perkawinan usia anak, ada perempuan-perempuan yang ada di isu akses pendidikan, ada yang di pemberdayaan ekonomi, ada juga yang berjuang di politik. Bahkan hukum ketatanegaraan gitu ya. Jadi kayak so much gitu. Kayaknya kalau misalnya kita nyebut satu itu jadi nggak adil buat yang lainnya yang sama-sama inspirasi. Iya, tapi aku kayak mau jadi yang harus tetap menulisnya gitu ya. Ya ada banyak juga sebenarnya jurnalis-jurnalis perempuan atau penulis-penulis perempuan di Indonesia yang tidak disebut atau kurang banyak disebut gitu. Itu terjadi di mana-mana. Kalau misalnya Nabila tahu kayak isu all male panel. Jadi kalau ada seminar tuh kenapa sih narasumbernya laki-laki? Iya gitu ya. Emang kita nggak punya expert yang perempuan gitu. Sebetulnya di bidang literasi itu juga sama terjadi gitu ya. Jadi kayak kita punya banyak penulis perempuan seperti ya Ibu Cinta Haryadi misalnya, kemudian Mbak Ratih Kumala yang kemarin Gadis Kretek jadi gede banget ya, Netflix Global gitu misalnya. Terus ada jurnalis-jurnalis seperti Linda Kristanti, Mbak Evi Mariani misalnya, ada banyak sekali. Tetapi seringkali mereka juga dilupakan gitu, penulis-penulis perempuan ini. Dan ada ledekan-ledekannya juga gitu, ada stigmanya juga Nabila. Jadi kalau penulis perempuan itu selalu paling nulisnya tuh isu-isu kesedihan, perasaan gitu. banget gitu ya. Banget. Sedangkan kalau laki-laki itu kan politik kan teori yang grande gitu kan. Tapi kalau perempuan tuh paling pakai perasaan aja, kesian-kesian kayak gitu stigmanya. Dan itu justru yang kita lawan kan. Karena ya kalau misalnya kita menulis nih tentang pengalaman perempuan ya, baik pengalaman tubuh maupun pengalaman sosial. Misalnya ada penulis perempuan namanya Mbak Dian Purnomo. Dia menulis novel judulnya Perempuan yang Merindukan Bulan Hitam. Jadi itu tentang fenomena kawin tangkap di NTB gitu ya. Jadi ada protagonis perempuannya itu dia seorang sarjana. Pas dia mau berangkat ke tempat kerja, dia kemudian diculik. Dan kalau di sana itu ada gini, berarti kalau kamu perempuan ketahuan udah bersama laki-laki itu kayak jadi boleh dibawa, harus dikawinin karena ketahuan berduaan gitu ya. Padahal yang di situ tuh udah diculik terus kemudian diperkosa gitu. Jadi dia mau nggak mau tuh harus dikawinin gitu ya. Dan itu novelnya sedih banget gitu. Maksudnya emang ketika kita menuliskan pengalaman perempuan ya, baik secara biologis maupun secara sosial, ya itu kesedihan gitu. Kamu berharap apa ketika membicarakan pengalaman perempuan yang diskriminatif, perempuan korban kekerasan gitu loh. Jadi kan ya itu faktanya gitu. Justru sebenarnya itu jadi kekuatan sebenarnya menurut aku pribadi ya, karena justru gimana perempuan ini bisa menaruh sisi-sisi emosionalnya, bisa menaruh perasaan-perasaan di dalam buku yang akhirnya justru bisa diterima dan bisa membuat kita jadi tergerak untuk melakukan sesuatu seharusnya ya. Seharusnya. Tapi ini menarik sih Mbak, karena
belum, mungkin sepanjang pengetahuan aku ya, belum terlalu banyak penulis-penulis yang berani untuk mengangkat isu-isu kesetaraan gender atau perempuan. Kalaupun ada mungkin terlintas secara tidak terlalu jelas atau seperti apa, karena memang ini isu yang sangat sensitif, apalagi di Indonesia dengan adatnya, budayanya yang sangat banyak. Apa yang akhirnya membuat Mbak Kalis mau memberanikan diri untuk saya ingin menuangkan dalam tulisan dan juga speak up dalam gerakan-gerakan? Iya, dulu sebenarnya kalau optimasi Instagram ya, kalau kita ngomongin platform, itu dulu aku ngerasa nggak oke untuk jadi kreator di Instagram, karena aku kayak dulu mikirnya di platform kan harus good looking gitu, kalau nggak lu harus punya duit, misalnya jadi ada konten travel atau konten makan-makan gitu, sedangkan aku nggak dua-duanya gitu. Tetapi waktu itu kita kan sedang advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang waktu itu RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah waktu itu ada banyak banget fitnah-fitnah yang ada di media sosial, misalnya kayak UU TPKS ini mau melegalkan pekerja seks gitu, melegalkan hubungan di luar pernikahan. Betul, banyak sekali ya. Promoting ini nanti anak-anak sekolah mau dikasih kondom gitu kan, terus kayak mau melegalkan aborsi dan lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak banget berita-berita yang nggak bener soal itu. Terus namanya panggilan ya guys, ini yang disebut fitrah, calling itu di situ gitu. Jadi kayak aku gemes banget pada saat itu. Makanya kemudian karena aku tergabung di tim advokasi nasional gitu, terus aku milih aku mau kerja yang di urusan media sosialnya aja gitu. Aku yang mau bantuin bikin konten gitu. Gimana caranya, misalnya kayak poin-poin atau naskah akademik undang-undang yang serem ini aku ubah ke format storytelling, aku nyampein ke masyarakat akar rumput yang nggak ngerti soal itu tuh caranya gimana gitu. Nah itu tuh bener-bener kayaknya aku konsisten bertahun-tahun itu di Instagram cuma buat ngasih tahu gitu ya, bahwa pemaksaan aborsi tuh kayak gini gitu, atau pemaksaan kontrasepsi tuh seperti ini loh sebenarnya gitu. Jadi aku inget banget ada ibu-ibu gitu ya, banyak banget gitu yang awalnya mereka nggak ngerti sama sekali, kayak kontra juga sama UTPKS gitu, tapi kayak kemudian mereka nge-DM aku, Mbak makasih ya udah diedukasi, terus sekarang aku udah tahu dan aku mau ikut campaign TPKS-nya gitu. Jadi itu kayak aku nganggepnya kemenangan kecil waktu itu buat aku gitu ya. Dan kemudian juga karena kita lagi di UTPKS itu semakin hari kayak setiap hari selalu ada berita kekerasan seksual gitu kan. Semakin banyak, sebenarnya mungkin sisi baiknya adalah semakin banyak yang berani untuk speak up atau melaporkan gitu ya. Atau misalnya juga sensitivitas kita mungkin ya, yang dulu kayak kita nggak sensitif, kayak berita banyak tuh lewat aja. Tetapi karena kita sekarang udah punya pengetahuannya, jadi kayak ada lagi kasusnya, ada lagi kasusnya gitu kan. Nah jadi ke situ sih sebenarnya, dan yang diurusin kan banyak banget. Kita harus edukasi lembaga pendidikan lah, kita harus edukasi aparat penegak hukumnya, kita harus edukasi industri medianya, gimana biar nggak promoting istilah-istilah yang seksisme terus gitu ya. Dan banyak lagi gitu, termasuk orang-orang muda aja juga banyak yang sebenarnya nggak ngerti kan. Kayak kemarin sedih banget yang Bernadia, yang dia juga dianggap sepele jadi sekali korban pelecehan seksual gitu, padahal dia pakai kaos biasa gitu, dan itu dia lagi menyanyi gitu di panggung. Tetapi itu kan orang-orang muda juga kan, yang kita pikir mereka progresif, harusnya lebih paham, tapi nggak juga tuh gitu ya. Berarti pekerjaan kita masih banyak. Nah itu sih di situ yang akhirnya bikin aku beneran kayak ngonten di Instagram, dan aku lakukan gitu bukan sebagai sambilan ya, bahkan kayak aku perlakukan sebagai sesuatu yang profesional gitu. Jadi keberanian itu munculnya awalnya dari panggilan itu ya Mbak? Betul. Panggilan bahwa ini nih kayaknya masyarakat masih harus diberikan edukasi, karena memang inget banget sih saat undang-undang TPKS itu pertama kali keluar, wah, karena aku dulu kuliah bidang hukum ya Mbak, jadi banyak sekali orang-orang yang ini undang-undangnya seperti ini, padahal kita sendiri yang belajar hukum mengkaji ternyata sangat melindungi perempuan loh gitu. Dari situlah akhirnya mungkin makin banyak, dan peran-peran seperti Mbak Kalis ini yang akhirnya meluruskan hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang banyak diangkat. Ya dengan teman-teman banyak lainnya juga ya, aku nggak mau klaim misalnya aku sendiri. Iya pastinya, juga. ini benar-benar
banyak banget yang terlibat dalam. Kebetulan juga kayak aku yang punya waktu luang buat war di Twitter. Sebenarnya bukan waktu luang aja sih Mbak, menurut aku itu keberanian Mbak, karena aku pun tidak berani untuk melakukan itu. Iya betul, jadi ada ya banyak sekali pengalaman traumatik juga sebetulnya pada saat itu. Mungkin itu yang membuat banyak orang yang akhirnya nggak berani speak up. Ada pengalaman-pengalaman traumatik, serangan-serangan. Nah Mbak Kali sendiri gimana caranya akhirnya untuk ketika ada yang tidak sependapat, ketika ada yang menyerang tapi justru malah sangat subjektif, bagaimana cara Mbak Kalis untuk menangani itu semua? Itu pengalaman belajar bertahun-tahun. Jadi tentu saja ada masa-masa di mana aku juga nge-lock account, demam tiba-tiba kayak gemeter, gak fungsional berhari-hari hanya karena memikirkan serangan kebencian orang-orang gitu ya, atau kan banyak ya bentuknya, ada yang doxing juga gitu, misalnya kayak di akun yang sangat besar tiba-tiba fotoku dipampang, identitasku dipamerkan dan diberikan narasi-narasi yang tidak benar gitu ya, perusakan reputasi sifatnya. Ada juga yang serangan-serangan lewat email gitu yang bener-bener teror, yang mulai dari bully-bully kecil tapi konsisten dikirim lewat email gitu ya, sampai misalnya yang ancaman-ancaman seperti itu. Ya tentu saja ada masa terganggu, bahkan kalau aku boleh jujur gitu ya, I'm seeking a therapist pada akhirnya juga gara-gara serangan-serangan kebencian gitu yang datang dari media sosial gitu ya. Kayak aku butuh untuk mengelola diri dengan lebih baik gimana gitu. Misalnya karena kan kalau kita bicara trauma dari serangan digital itu kan serem banget ya, karena kayak denger notifikasi aja takut banget, takut ini komentarnya apa ya setelah ini gitu. Atau misalnya kayak lihat username account aja kita jadi nggak tenang gitu kan ya itu. Tapi kemudian aku belajar membaca beberapa buku gitu, kemudian belajar dari terapis gitu, dan juga belajar dari sebenarnya dari senior-senior aktivis perempuan yang sudah lebih lama di gerakan perempuan. Jadi mendengarkan cerita dari mereka itu tuh juga bikin kita punya hati yang lebih besar sebenarnya. Jadi kalau dengerin misalnya cerita mama-mama yang memperjuangkan akses pendidikan gitu ya di luar Jawa gitu, yang mereka datengin rumah satu persatu biar anak perempuan itu berangkat ke sekolah gitu ya, tapi justru dibawain parang sama mama-mamanya yang lainnya gitu, kayak ngapain lu sekolah gitu dibawain parang. Itu kan kayak ya ampun, kalau aku sih maksudnya kalau cuman trauma terus tapi aku di atas kasur megang HP itu ya udahlah gitu ya. Tapi memang banyak banget kalau ngomongin isu perempuan tuh yang memang mereka tuh ada penderitaan fisik yang beneran, ancamannya gitu. Terus misalnya misal teman-teman paralegal atau teman-teman pengacara publik yang pendamping korban kekerasan, itu kan gimana mereka diancam sama pelaku-pelaku yang kebanyakan memiliki kuasa yang sangat timpang kan dengan korbannya. Nah itu yang diancam biasanya kan nggak cuma korbannya aja, tetapi juga teman-teman pendamping gitu, teman-teman pendamping hukum, teman-teman pendamping psikologisnya gitu. Ada yang dikirim-kirimin hal yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan, misalnya kerdus yang berisi sesuatu gitu ya. Jadi kayak ya memang ya resiko di perlindungan perempuan tuh memang gitu. Jadi tuh yang bikin aku semangat, masa aku yang cuman ibaratnya ngetik pakai jari gitu, masa aku nggak bisa bertahan sih, harusnya aku sih lebih bisa gitu. Wah ini tantangan yang sangat berat ya, karena media sosial di satu sisi bisa membantu gerakan ini untuk bisa lebih masif, lebih banyak yang akses informasi, tapi di satu sisi juga bisa jadi bumerang ya, bisa jadi tempat yang sangat menakutkan, sangat traumatis dengan respon-respon yang mereka bisa berkomentar bebas tanpa ada batasan, tinggal bikin fake akun juga selesai. Tapi sebenarnya kayak instead of yang tadi serem-serem gitu ya atau sedih-sedih, sebetulnya yang menemukan kekuatan itu sih. Jadi kalau ditanya kenapa nggak berhenti gitu ya, sebenarnya ketika misalnya kita lagi ngebahas yang simpel-simpel aja deh, yang kayak isu
kenapa sih udah 25 tahun tapi belum menikah gitu misalnya. Jadi itu kan isu perempuan juga kan, dan itu, nah itu tuh banyak banget ternyata teman-teman perempuan yang membutuhkan konten penguatan itu gitu loh, bahwa kenapa sih, kayak emang kenapa gitu, kayak jadi gini dulu, emang kenapa aja gitu, kayak mau lo kerja, kayak mau lo nggak kerja, mau lo bahkan even lo lanjut pendidikan atau nggak lanjut pendidikan, tapi keputusan untuk menikah itu kan di tangan kamu gitu ya, nggak berhak dipertanyakan oleh orang lain gitu kan. Nah itu banyak banget gitu, misalnya kan di konten aku tuh kalau disimak misalnya selalu ada kayak ratusan sampai ribuan komentar dari kawan-kawan sesama perempuan itu yang mereka biasanya bercerita, atau misalnya gini, ada satu yang bercerita kesedihan di kolom komentar gitu ya, terus pasti di bawahnya tuh ada yang merespon, saling menguatkan gitu, kayak seneng banget gitu. Terus juga nyeritain pengalaman-pengalaman yang selama ini nggak banyak dibahas gitu, misalnya kayak pengalaman reproduksi ya, kayak vaginismus gitu ya, kayak kita sebagai perempuan sama-sama punya vagina ya puluhan tahun, tapi mungkin di luar sana istilah vaginismus saja tuh nggak semua perempuan tahu. Aku sendiri yang ada di isu perempuan tuh mungkin belum ada 5 tahun aku tahu itu, gara-gara aku follow Instagram @vaginismusindonesia kan, Dr. Robi, dia praktik di Rumah Sakit Limi Jati gitu ya. Oh ternyata ada ya kayak kondisi vagina yang tidak bisa digunakan untuk berhubungan seksual gitu, karena ada sebuah kondisi medis yang disebut dengan vaginismus, yang selama ini di dalam dunia kedokteran itu distigma sebagai masalah psikologis karena kurang rileks dan lain-lain gitu ya, takut gitu. Padahal itu tuh enggak, itu tuh bener-bener kayak masalah tubuh gitu loh, kelainan fungsi tubuh gitu ya, dan itu tuh kita harus membahas yang kayak gitu juga gitu. Nah itu yang jadi masalah Mbak, itu kan isu-isu kita selalu bicara kalau tentang perempuan itu banyak banget isu-isu yang sensitif. Tadi balik lagi, kita punya budaya, kita punya mungkin hal-hal yang sudah dianggap sejak lama, nilai-nilai tertentu. Gimana akhirnya caranya Bakalis menyajikan materi-materi atau konten-konten yang sensitif itu ke dalam sosial media supaya akhirnya bisa diterima, karena kan tadi ternyata banyak juga loh yang butuh informasi-informasi itu. Aku caranya dengan metode bercerita aja gitu ya. Jadi metode storytelling itu kan sebenarnya elemen cerita naratif itu ada karakter, ada setting gitu, ada konflik, dan ada resolusi. Nah sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi dulu aku tuh punya hobi keluar rumah gitu ya, aku motretin perempuan-perempuan yang ada di jalanan gitu. Misalnya pasti aku akhirnya ketemu dengan perempuan pedagang yang naik sepeda, yang dia baru berangkat atau baru pulang dari pasar. Kadang-kadang anaknya dibonceng di sepeda itu gitu ya. Ada perempuan yang sopir truk, ada perempuan yang jaga di pom bensin gitu, ada perempuan yang bahkan ini aku punya aku pernah nulis, ada satu perempuan dia pakai jilbab ya, tapi dia datang ke sebuah konser, dan konsernya tuh tip X ya, yang genrenya tuh ska ya, punk rock punk rock ya. Nah terus si perempuan pakai jilbab ini naik di punggung temennya, ngibarin bendera tip X. Jadi itu sebuah fenomena yang cuman ada di Indonesia gitu loh. Nah itu yang kemudian aku ceritakan gitu, kayak keberagaman perempuan yang ada di Indonesia. Maksudnya ketika kamu mengharamkan perempuan untuk bekerja, kamu bilang dosa, nggak sesuai fitrah gitu. Perempuan-perempuan ini seperti apa gitu ya, karena sejak dulu misalnya kamu subuh di pasar itu isinya perempuan kepala keluarga semua gitu, yang mereka adalah juragan tahu, juragan kelapa, juragan ayam gitu kan, dan mereka tuh berjihad buat keluarganya gitu, duitnya dipakai untuk pendidikan anaknya dan lain-lain. Jadi metode bercerita aja. Dan ketika nulisnya itu beneran pakai hati, itu bisa dirasakan sih. Iya, jadi ketika aku nulis, Nabila juga sering di konten Instagram. Jadi kalau misalnya aku nulis yang misalnya untuk kerjaan lain yang untuk report gitu ya, itu kerasa banget biasanya yang engage tuh nggak banyak. Nyawanya tuh nggak ada di situ. Tapi kalau misalnya ada sebuah isu yang sangat emosional gitu ya, yang aku kayak nggak sabar banget buat nulisnya, aku kadang nulisnya tuh sambil nangis juga segala macem, itu tuh pasti sampai banget ke banyak orang juga kayak gitu. Jadi menggunakan hati itu ya, walaupun mungkin ya sebenarnya kalau
mengatakan setuju nggak setuju, selalu ada lah ya. Apapun yang kita bahas pasti akan ada yang setuju dan nggak setuju sama kita. Yang penting tadi ya selalu menanamkan keberanian dan semangat untuk, dan perspektif juga penting ya. Karena kayak banyak orang bisa nulis tapi sebetulnya yang lo bela di tulisan siapa gitu. Betul banget. Wah, menarik banget ya kalau bicara tentang semua ini. Kayaknya banyak banget hal yang sudah Mbak Kalis lakukan untuk tetap konsisten dalam menulis, kemudian juga konsisten dalam bergerak di bidang isu kesetaraan gender khususnya, yang ya kita balik lagi tadi selalu kita bahas, ini isu yang kadang-kala masih sensitif, kadang-kala masih ada yang dukung, kadang-kala ada yang justru menjatuhkan. Gimana sih Mbak, tantangan terbesar apa yang pernah Mbak Kalis hadapin dan gimana akhirnya bisa melalui itu semua? Tadi ya aku udah bercerita ya tentang serangan digital ya, KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu, difitnah gitu ya, perusakan reputasi gitu, kayak fotonya diedarin di akun-akun gitu, terus dikasih inilah perempuan betina kafir gitu ya, misalnya yang serem-serem lah gitu ya pokoknya. Tapi sekarang sih kayak udah ini, maksudnya kalau ngelihat respons teman-teman yang mendapatkan manfaat dari tulisan itu jadi obat gitu. Karena kayak banyak juga yang lucu banget tuh, misalnya gini, Mbak, aku capture ya tulisannya, aku pasang di status WhatsApp biar orang tua aku nggak nyuruh-nyuruh aku kawin mulu. Gitu ya. Menyindir secara halus ya. Kocak gitu kan, terus Mbak, aku capture ya biar ibu-ibu tetangga aku baca nih ya. Soalnya kalau aku yang bilang mereka nggak pada percaya kayak gitu. Jadi lebih ini dampaknya juga gitu. Apalagi kalau buku kalau aku udah nulis 4 buku gitu ya. Orang bisa jadi belajar lebih komprehensif, lebih mendalam ya dibanding dengan yang ada di media sosial. Aku bilangnya kalau media sosial tuh kayak etalase pengetahuannya. Jadi kalau kamu mau mengenal apa sih itu pemberdayaan perempuan, solidaritas perempuan itu apa, isu-isu perempuan secara garis besarnya itu apa, itu mungkin kamu bisa belajar lewat Instagram gitu ya sebagai etalasenya. Tapi untuk lebih mendalami isunya gitu ya, kita tetap perlu produk-produk pengetahuan yang lain seperti buku gitu ya, dimana kita bisa aku nulisnya lebih mendalam lagi. Nah itu biasanya kayak ada banyak banget orang yang Mbak yang komen yang sangat adem tuh, Mbak bukunya pernah menyelamatkan hidupku. Kayak ada satu fase di hidup aku yang aku pengen berhenti kayak gitu ya. Itu komentar yang paling membuat kita jadi semangat untuk berbuat lebih ya Mbak. Betul. Jadi kayak iya ya gitu, kita sendiri tuh jadi, atau misalnya paling banyak tuh perempuan korban kekerasan biasanya yang ada banyak ya mereka yang masih stuck gitu bareng pasangannya karena ya ada pertimbangan anak. Mereka nggak punya tempat tinggal, terus pertimbangan ekonomi segala macam. Tapi kayak dengan mereka terpapar terus pengetahuannya, mereka juga belajar terus dan mendapatkan pengetahuan lagi lebih banyak kayak gitu. Itu sih. Jadi ketika ada tantangan sebesar apapun, selalu fokusnya sama justru mereka yang akhirnya mendapatkan manfaat dari apa yang telah Mbak Kalis tulis, Mbak Kalis sebarluaskan. Karena aku ngerasa privilege kan, Nabila. Jadi ya kita sehat gitu ya, kita punya pengetahuannya. Menurut aku akan jadi sebagai orang yang punya pengetahuan, itu amal saleh yang paling kecilnya ya nge-share pengetahuan. Dan rasanya gitu. Jadi tanggung jawab kita yang punya privilege lebih itu. Betul. Wah, ini menarik banget sih. Ini sebenarnya masih seru banget. Aku masih pengen banyak banget ngobrol, tapi kita harus mengakhiri pertemuan kita. Nggak apa-apa, nanti abis ini kita ngobrol lebih banyak ya Mbak. Cuman sebelum kita akhiri episode pada hari ini, aku pengen dong pesan dari Mbak Kalis untuk generasi-generasi muda luar sana, untuk perempuan-perempuan khususnya, supaya berani juga menuangkan isi pikirannya, isi perasaannya lewat tulisan. Buat teman-teman perempuan semuanya yang suka menulis, yang punya hobi menulis, tuliskan pengalamanmu sebagai perempuan. Karena kalau bukan perempuan sendiri yang menulis, pengalaman kita sebagai perempuan akan ditulis oleh orang lain. Hak-hak kita sebagai perempuan akan diatur-atur oleh orang lain. Jadi kita sendiri perempuan yang harus curhat, yang harus menuntut, yang harus melawan, dan menulis adalah bagian dari perlawanan.
Wah, terima kasih banyak Mbak Kali sudah hadir di podcast hari ini nih. Buat aku sendiri jadi semangat baru untuk gak pernah berhenti menyuarakan isu-isu perempuan. Dan sama halnya dengan sahabat perempuan dan anak di luar sana, jangan pernah berhenti berbicara, speak up dan bergerak untuk pemberdayaan perempuan, untuk perlindungan perempuan-perempuan di luar sana. Salah satu cara paling mudahnya adalah bila teman-teman melihat, menyaksikan, mendengar atau merasakan tindak kekerasan, bisa langsung lapor di hotline Sapa 129 atau bisa juga via WhatsApp di 0811 129 129. Terima kasih untuk sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode podcast Sapa pada hari ini. Sampai berjumpa di episode-episode seru lainnya.